بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita membahas berkaitan dengan sihir ya. Intinya sihir itu terbagi dua. Ada yang syirik, ada yang termasuk dosa besar. Kalau sihir yang syirik adalah sihir yang ada ritual kesyirikan atau ada bantuan syaitan ya, ada bantuan syaitan. Tapi kalau misalkan sihir yang termasuk dosa besar itu adalah sihir yang tanpa bantuan syaitan, yaitu seperti yang lebih masuk kepada penipuan ya, lebih masuk kepada penipuan. Kemudian kita akan bahas riwayat selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kenapa sih Abu Hurairah radhiyallahu anhu selalu sampai sekarang ya namanya disebut, kemudian didoakan, kemudian juga beliau memiliki sejarah hidup yang baik, terutama bagi para penuntut ilmu. Kira-kira kenapa nama beliau masih dikenang sampai sekarang? Ya karena ilmu ya tentunya. Beliau salah satu sahabat yang paling banyak, bahkan terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya seorang berilmu itu tidak instan ya. Kalau orang mengajar dunia kemudian sukses, ada upaya, apalagi dalam masalah agama. Artinya setiap kemuliaan, baik kemuliaan dalam urusan dunia atau akhirat, pasti ada upaya ya. Kalau ada orang mulia dalam masalah dunia, kalau ada orang mulia dalam masalah dunia tanpa upaya, yaitu kalau dapat warisan ya, misalkan ada anaknya orang kaya, insya Allah dimuliakan walaupun dia kerjanya tidur makan, enggak ya. Tapi kemuliaan sejati itu didapatkan dengan upaya. Nah, Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang banyak menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Makanya ada seorang tabi'in bertanya kepada beliau, kenapa kok banyak hadis yang diriwayatkan olehnya? Maka beliau menjawab, karena memang dulu orang Ansor mereka sibuk dengan apa? Dengan kebunnya, sedangkan orang Muhajir sibuk dengan perdagangannya. Sedangkan aku sibuk menuntut ilmu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum enggak usah takut ya. Nuntut ilmu itu nggak usah takut. Nanti kedepannya gimana, maka kadang kebanyakan kan dari kita itu gara-gara lama mondok dia berpikir nanti kalau gimana hidupnya, gimana makannya, gimana kerjanya, gimana ngasilin duitnya. Jangan seperti itu ya. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak ada sedikit pun kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia, maka apalagi wali-wali Allah, orang yang menegakkan kalimatullah ya, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita tidak mendapatkan ya apa yang kita inginkan, maka kita introspeksi diri ya. Bisa jadi ada dosa yang kita lakukan atau kita kembali kepada takdir. Ya memang sudah demikian yang Allah tentukan. Sebetulnya kekayaan itu tolak ukurnya adalah qanaah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kekayaan sejati ya, berkaitan dengan barakallahu fikum masalah qanaah, ya berkaitan dengan masalah qanaah. Beliau mengatakan kekayaan sejati tempatnya adalah di hati. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah, terdapat dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina
Gina nafs, ya. Tolak ukur kekayaan itu bukan seberapa banyaknya harta, tapi tolak ukur kekayaan adalah kekayaan hati. Nah, yang dimaksud kekayaan hati adalah qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah dia ridho, kemudian dia rela terhadap apa yang Allah tentukan dan terhadap apa yang Allah bagi. Makanya kata Al-Hafidz, katsirun mimman wasa'allahu fil mal, kebanyakan dari orang yang Allah luaskan hartanya, walam yakna, tapi tidak memiliki qanaah, maka seakan-akan dia fakir, orang miskin. Kenapa? Karena tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Sudah punya mobil, pengen lebih. Punya motor, pengen lebih. Punya rumah, pengen lebih. Punya gaji, pengen lebih. Punya derajat, pengen lebih. Enggak pernah otaknya berhenti dari apa? Dari mementingkan dunia. Tidak pernah hatinya istirahat dari apa? Memikirkan dunia. Itu orang kalau enggak qanaah. Tapi kalau orang qanaah, apa yang Allah berikan dia ridho, rela, maka apa? Seakan-akan kaya. Karena dia nggak butuh kepada apa yang dimiliki orang lain. Dia juga nggak butuh kepada mengejar dunia. Barakallahu fikum. Itu ketenangan sejati. Antum bisa rasakan ya. Kalau antum tidak iri sama orang, tidak hasad sama orang, tenang ya nggak? Ya. Tapi kalau kita sedang hasad, sedang iri, itu nggak enak hatinya. Gundah gulana, pusing, ya nggak? Jadi sebetulnya rasa pusing, rasa galau itu dibuat-buat. Sebetulnya dibuat-buat. Kalau orang beriman terhadap takdir, kembalikan kepada takdir Allah. Arzakun maksumah, ayyamun mahdudah, rezeki-rezeki ya di dalam riwayat Ummu Habibah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rezeki-rezeki sudah dibagi. Hari-hari sudah apa? Sudah dibatasi, ya. Ajal rezeki itu tidak akan apa? Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Nah, ini Abu Hurairah. Jadi antum jadilah apa? Jadikan Abu Hurairah sebagai panutan dalam menuntut ilmu. Ya. Orang kaya bukan Abu Hurairah. Bukan, termasuk ashabus suffah. Orang-orang yang tinggal di masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tinggal di masjid Rasul itu adalah orang yang tidak punya keluarga, tidak punya rumah, tidak punya harta. Itu Abu Hurairah. Ya. Dengan demikian lebih banyak disebutkan dibandingkan para sahabat yang lain. Tanpa kita merendahkan sahabat yang lain, enggak. Ini kita membahas masalah berkaitan dengan riwayat hadis, yaitu ilmu beliau. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kata beliau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan. Jadi ada 7 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan seseorang, yang merugikan seseorang. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa sih 7 itu? Nama di sini ma apa? Ma apa di sini? Mahunna istifhamiyah ya, karena sudah jelas ada tanda tanya di situ. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma istifhamiyah termasuk dari apa? Dari isim atau huruf? Ma istifhamiyah isim huruf? Isim ya. Istifham itu seluruhnya isim kecuali 2, hamzah dan hal. Ya, hamzah dan hal ini huruf, makanya nggak punya i'rab. Tapi kalau selainnya isim, makanya punya i'rab. Ma di sini punya i'rab. Ya, ma di sini punya i'rab. Apa i'rabnya? Ya, bisa kita katakan fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Hunna fi mahalli hunna fi mahalli raf'in sebagai khobar. Atau bisa dibalik ya. Sebagian mengatakan karena katanya i'rabnya itu menyesuaikan jawaban. Menyesuaikan jawaban. Contoh misalkan masmuka, siapa namamu? Nah, jawabannya apa? Misalkan ismi Ahmadu. Ya, ismi Ahmadu. Antum lihat di sini. Ismi dalam jawaban adalah mubtada. Ahmadu ini kan ganti dari ma tadi, khobar. Berarti masmuka. Ma adalah khobar muqaddam, ismuka adalah mubtada muakhar. Karena dilihat kepada jawabannya.
Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Yang pertama yang membinasakan seseorang adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang membahas berkaitan dengan masalah kesyirikan ya. Dan secara umum kita mengetahui apa itu kesyirikan. Secara umum kita mengetahui apa itu kesyirikan. Wasihru, kemudian sihir. Ya. Nah ini yang jadi dalil yang sedang kita bahas, yaitu sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Enggak boleh. Ya, seorang muslim ya, enggak boleh membunuh seorang muslim. Enggak boleh membunuh seorang muslim kecuali dengan apa? Dengan kebenaran. Maksudnya apa? Dengan alasan. Ya, dengan alasan. Seperti apa? Merajam wanita-wanita muhsanat misalkan ya. Orang pejinah yang sudah menikah misalkan contohnya. Atau kisos, ada orang membunuh dengan sengaja dia membunuh, kemudian dikisos dengan dibunuh. Dan ini berpilhak berarti dengan kebenaran, dengan apa? Dengan sebab, dengan syaratnya. Tapi selain itu, ya ada seorang muslim kita bunuh misalkan, seperti mereka merampok, contoh begal misalkan, bunuh seorang muslim, dan ini nggak boleh. Wa aklur riba, dan makan riba, harta riba. Atau kalau bahasa sekarang adalah bunga ya. Bunga, bukan bunga tetangganya si Muhammad ya, bukan. Tapi bunga riba maksudnya. Ya Muhammad, bukan ya. Wa aklu malil yatim, atau memakan harta anak yatim, enggak boleh. Ya. Makanya penting ya bagi orang yang menjadi wali anak yatim, mengurusi hartanya, mengurusi barakallahu fikum kehidupannya, ini penting untuk mempelajari atau untuk mengetahui hukuman bagi mereka yang memakan tanpa izin atau tanpa haknya. Ya, kebanyakan ada anak yatim misalkan ditinggal oleh orang tuanya dua-duanya, dia diwariskan dengan harta yang banyak. Contoh misalkan ternyata dimanfaatkan oleh tantenya mungkin, omnya atau dan seterusnya. Ya. Makanya Abu Dzar, Jundub bin Junadah, luar biasa ya, sahabat yang mulia. Beliau dikatakan oleh para ulama ra'isu, pentolannya orang-orang zuhud terhadap dunia. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, beliau mengatakan, janganlah engkau mengurusi harta anak yatim. Ya, jangan engkau mengurusi anak harta anak yatim. Maksudnya apa? Jangan menjadi walinya anak yatim, mengurusi hartanya dan seterusnya. Al-Imam Qurtubi mengatakan, ya, barakallahu fikum, ini disebutkan dalam ini ya, dalam syarah Riyadhus Shalihin ya. Syarah Riyadhus Shalihin bab yang ke-81. Bab yang ke-81. Jadi barakallahu fikum berkaitan dengan, nah di sini disebutkan kenapa Abu Dzar itu tidak boleh menjadi apa? Menjadi walinya orang ya, anak yatim yang mengurusi harta mereka. Karena Abu Dzar itu orang yang zuhud, yang tidak memikirkan dunia, mementingkan dunia. Takutnya nanti kalau dia ngurusin anak yatim tadi, harta anak yatim, nanti dia apa? Lalai untuk menggunakan harta itu dengan benar. Ya bisa jadi namanya orang zuhud kan langsung disedekahkan seluruhnya habis. Sehingga anak tadi masih kecil nggak ada pegangan untuk ya, tumbuh besar misalkan untuk kehidupannya. Nah ini kalau misalkan Abu Dzar, sahabat yang mulia, orang yang zuhud, nggak boleh, apalagi orang yang fasik, ya nggak punya ilmu, yang nggak punya agama, yang tidak mementingkan agama, ini lebih parah. Kalau dia ngurusin harta anak yatim luar biasa, apalagi kalau hartanya ya, sudah MM-an misalkan kan, atau T, nah, 30 triliun maksudnya ya. Apalagi kalau triliunan sudah ya, namanya syahwat, bisa jadi apa? Dia melanggar kebenaran. Wa tawalli yaumaz zahfi, atau lari di hari peperangan. Jadi tatkala berperangnya antara kaum muslimin dengan orang kafir, dia malah lari, kabur. Nah, ini sifatnya orang siapa? Orang munafik ya. Kalau diajak perang
Ada banyak alasannya. Giliran menang minta jatah ghanimah. Wa qadful muhsanatil ghafilat almu'minat, dan menuduh muhsanat, ya. Seorang wanita, muhsan ini biasanya dikatakan muhsan ini bisa maknanya adalah wanita yang sudah menikah, atau muhsan itu wanita yang terjaga, ya. Al-ghafilat yang ghaflah. Yang ghaflah itu maksudnya tidak melakukan apa? Apa yang dituduh tadi. Al-mu'minat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dituduh. Seperti apa? Aisyah dituduh berzina. Taib, hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ijtanibu ab'idu, jauhilah al-mubiqati al-muhlikat. Mubiqat maknanya al-muhlikat, membinasakan. Summiyat mubiqat, kenapa disebut dengan mubiqat? Li'annaha tahliku fa'iluha, tuhlik, li'annaha dikarenakan dia, ya, ini mungkin bacanya bisa tuhliku, ya. Tuhliku fa'ilaha, ya, bacanya fa'ilaha. Karena kalau kita katakan tahliku fa'iluha, harusnya kan yahliku. Karena fa'il di sini mudzakkar. Sedangkan di sini tahliku adalah muannats. Li'annaha tuhliku fa'ilaha fid dunya wal akhirati. Karena yang 7 tadi membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga dia sudah merasakan azab dari Allah. Asyirku billah, yang pertama syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bi ayya ja'alallah wa ayya ja'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Dengan dia menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan. Dia meminta kepada tandingan tersebut, berharap kepada tandingan tersebut, dan juga takut kepada tandingan tersebut. Jadi makna syirik itu, ya, bukan hanya dia meminta kepada selain Allah, enggak. Kalau antum berharap kepada selain Allah, melebihi kepada Allah, itu juga termasuk kesyirikan, karena harapan itu termasuk dari ibadah. Demikian juga kalau antum takut terhadap selain Allah, ya, lebih besar dibandingkan kepada Allah Ta'ala, maka ini juga kesyirikan, karena itu termasuk dari ibadah. Dan sifatnya orang kafir adalah mereka lebih takut kepada selain Allah dibandingkan kepada Allah Ta'ala. Jadi antum nanti Zainu kalau ke WC jangan takut, ya. Ya, usah takut WC. Yang takut. Baik. Siapa yang takut kalau ke WC? Si Rifki? Enggak? Hah? Si Faiz juga takut ke WC. Si Imam. Imam takut juga ke WC. Imam tuh kalau lagi belajar siang ke WC terus. Malam takut ke WC. Taib. Allati harramallah, yang Allah haramkan, ay harrama qatlaha, yaitu Allah mengharamkan untuk dibunuh. Illa bil haq, kecuali dengan hak, ay bi fi'lin mujibin lil qatl. Ya. Kecuali dengan sebab perbuatan yang mengharuskan dia dibunuh. Ya, contohnya tadi, ya, dia membunuh orang dengan sengaja. Ya, maka dia dikisos dengan dibunuh. Wa aklu riba, dan memakan harta riba, ay tanawuluhu bi ayyi wajhin. Yaitu apa? Memakannya, mengkonsumsinya bi ayyi wajhin, dengan cara apapun, enggak boleh. Ya. Bisa dengan membelanjakan, bisa dengan mencurinya, bisa dengan memakan hasilnya atau memakan yang sudah ada. Ya. Antum misalkan beli nasi goreng dengan hartanya anak yatim, untuk anak yatim tadi antum makan misalkan, nggak boleh. Misalkan ada anak yatim di antara antum, ya, ada jatah makan dia di dapur, nah dimakan sama si Muhammad. Masuk antum Muhammad di sini. Atau anak yatim antum makan. Ya enggak? Udah makan si Muhammad kan? Masih lapar dia. Masih ada 1 porsi kan. Ternyata punya siapa? Harta anak yatim. Jatahnya anak yatim. Itu enggak boleh, ya, makan hak orang lain, ya. Enggak harus anak yatim. Jangan mentang-mentang bukan anak yatim enggak apa-apa dimakan aja. Enggak, termasuk zalim. Ya. Baik.
Wa aklu malil yatim dan memakan harta anak yatim. Tadi riba ya, masalah riba ya. Masuk juga anak yatim tadi ya. Sekarang kita bahas masalah anak yatim. Jadi memakan harta riba dengan apapun caranya. Memakan harta riba dengan apapun caranya. Bisa yang melakukan riba yaitu orang yang meminjamkan atau orang yang meminjam atau orang yang menulis atau orang yang menyaksikan, ya termasuk apa? Termasuk dia memakan harta riba kalau dia mengambil hasil dari transaksi tersebut. Apapun bentuk ribanya, ya, sekarang jenisnya banyak. Riba-riba ini bukan hanya ya barakallahu fikum, jenisnya banyak lah intinya masalah yang riba ini. Makanya harus hati-hati ya. Wa aklu malil yatim dan makan harta anak yatim, yakni at-ta'addi fihi, yaitu apa? Melampaui, menzaliminya, melampaui batasan. Wal yatim, dan yatim adalah man mata abuhu wa huwa dunal bulughi. Nah, yatim itu orang dikatakan yatim adalah orang yang meninggal bapaknya dalam kondisi belum balik. Itu yatim ya. Tapi kalau misalkan ada umur 50 tahun, bapaknya meninggal, ya bukan lagi yatim ya. Taib. Atawalli yaumaz zahfi. Atau kabur tatkala hari peperangan. Ai al-idbaru min wujuhil kufari waqtal qital. Yaitu kembali ke belakang dari hadapan orang-orang kafir tatkala peperangan. Ya. Lagi berperang dengan orang kafir, dia kabur. Ya. Maka di sini termasuk orang yang mendapatkan ancaman berupa kebinasaan. Di sini tidak disebutkan ya jenis kebinasaannya ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya menunjukkan ya yang pertama untuk apa? Untuk membuktikan iman kita ya. Kita di barakallahu fikum diancam dengan tanpa disebutkan ancamannya, apakah kita akan takut kepada ancaman? Kadang kan orang kalau nggak disebutkan ancamannya biasa aja, ya enggak? Ya. Contoh misalkan ada santri, awas kalau nggak ngerjain PR, kan ancamannya nggak? Tapi nggak disebutkan ancaman. Biasanya nggak dikerjakan. Ya. Tapi kalau kita bilang awas kalau nggak ngerjakan PR, anak botak misalnya, biasanya takut di sini, ya enggak? Nah di sini Nabi SAW tidak menyebutkan spesifik dari ancamannya bentuknya seperti apa, tapi para ulama menyebutkan kalau disembunyikan begini biasanya apa? Sesuatu yang mengerikan ya. Demikian juga kalau ada pahala tidak disebutkan jenis pahalanya, biasanya besar pahalanya. Atawalli wa qadful muhsanat, menuduh al-muhsanat ramyuhunna bizina, yaitu menuduh mereka dengan apa? Zina. Wal muhsanat, nah muhsanat itu maksudnya adalah al-mahfudhat minaz zina, orang yang terjaga dari zina, enggak pernah dia melakukan zina. Boro-boro zina, ya, pacaran enggak pernah, ya, keluar rumah jarang. Wal muradu al-harairu al-afifat, yang dimaksud adalah al-harair, ya. Al-harair itu orang-orang yang bebas, merdeka. Hurrun ya, jamaknya hurrun. Al-afifah dan juga afifat. Afifat itu terjaga orangnya, ya. Orangnya terjaga, dan menjadi orang yang afif, terjaga dari dosa, itu harus punya usaha ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang mencoba dirinya, mendidik dirinya untuk apa? Terjaga dari dosa, maka Allah akan bantu untuk dijaga. Tapi kalau misalkan dia juga tidak menjaga dirinya dari dosa, ya bagaimana menjadi orang yang afif? Ya, afif. Jadi afif itu maknanya apa? Terjaga dari dosa. Siapa namanya afif sih? Gak ada. Al-ghafilat anil fawahishi wa ma romaina bih, atau anil fawahish. Maksudnya al-ghafilat anil fawahish. Jadi mereka terlepas dari apa yang namanya fawahish, kejelekan-kejelekan. Wa ma romina bih, atau dari apa yang mereka dituduh. Ya. Ya. Kita perhatikan dulu ya. Bisa bacanya mungkin romina ya. Dari Roma Yarmi, ya. Roma Yarmi. Nah, di sini majhul. Tampaknya di sini majhul ya. Roma Yarmi, berarti Rumia.
kemasukan nun niswah menjadi rumina. Ya. Rumina. Mabni ala sukun. Ya, litisalihi bin nuni niswah. Bacanya rumina ya, majhul. Ay al-bari'at. Maksudnya apa? Al-bari'at, terlepas, terhindar. Al-mu'minati billah, beriman kepada Allah Ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini adalah ya'muru sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil ibti'adi an sab'i jara'ima muhlikatin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk menjauhi dari 7 kejahatan yang membinasakan. Jaraim, barakallahu fikum, kenapa dibaca jaraima? Kenapa enggak dibaca jaraimi padahal dia mudhafun ilaih? Apa jawabannya? Mamnu minas sarf ya. Mamnu minas sarf. Di sini jamak taksir ghairi al-munsharif. Jam'ut taksir ghairu al-munsharif. Maka tanda jarnya adalah fathah ya. Kenapa dia ghairu munsharif? Sighah muntahal jumu' ya. Sighah muntahal jumu' mamnu minas sarf karena dia sighah muntahal jumu' dan sighah muntahal jumu' takum maqama illatain. Dia menduduki 2 illah. Wala masu'ila anha mahiyya, tatkala Nabi ditanya tentangnya apa itu, bayyanaha bi annaha syirku billah. Beliau jelaskan bahwasanya yang pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Bittikhadil andadi lahu min ayyi syaklin kanat, yaitu dengan cara mengambil tandingan-tandingan bagi Allah bi ayyi syaklin, dari apapun bentuknya, kanat ya, apapun caranya yang dilakukan ya. Baik dalam masalah ibadah, misalkan dia berdoa kepada selain Allah, menyembah selain Allah, ini adalah syirik dalam masalah ibadah. Atau misalkan syirik dalam masalah apa? Rububiyah, mengatakan ada pencipta selain Allah, ada yang menurunkan hujan selain Allah. Atau dalam masalah asma wa sifat ya, ada yang mensifati selain Allah sesuatu yang khusus bagi Allah, ada yang menamai selain Allah sesuatu yang khusus bagi Allah ya. Contoh misalkan apa? Rahman. Ya, Rahman ini nama khusus bagi Allah yang enggak boleh. Kalau ada orang namanya Abdurrahman, jangan antum ambil Rahman. Panggilnya jangan Rahman, tapi apa? Biasanya Aman. Gitu, Abdurrahman panggilnya Aman ya enggak? Mending lah kalau Aman ya. Jangan Rahman ya. Atau panggilnya apa? Abdur. Man ya man, Aman. Atau lengkap Abdurrahman. Itu yang manggil singkat-singkat itu orang Indonesia ya. Enggak ada orang Arab manggilnya Abdurrahman, panggilnya Man, Aman. Enggak ada. Enggak ada. Antum kalau bahkan Nabi sendiri mengatakan apa? Barakallahu fikum, memanggil ya para sahabat itu dengan apa? Dengan nama lengkap. Kadangkala Nabi SAW memanggil dengan nasab-nasabnya, binnya. Ya. Tapi kalau orang Indonesia ini kebiasaan dipotong. Contohnya apa misalnya? Imam, Mam. Contohnya. Muhammad, Mat. Pakai T lagi bukan dal, Mat. Aulia apa dipanggil? Lia, nama cewek. Baik. Gitu ya. Nah, itu orang Indonesia ya, kebiasaan orang Indonesia. Jadi kalau antum panggil orang Arab begitu enggak nengok deh. Ada namanya Abdullah misalnya antum bilang Abdul, enggak nengok deh. Baik. Wa bada'a bisyirki. Beliau memulai dengan kesyirikan. Apa sebabnya? Li'annahu a'dhamu dzunub, karena kesyirikan itu dosa yang paling besar. Wa qatli nafsil lati mana'allahu min qatliha illa bi masugin atau bimusawwigin syar'i. Nah, membunuh jiwa yang Allah haramkan dari dibunuh kecuali dengan sebab yang syar'i. Ya, sebab syar'i, enggak ada masalah kalau sebab syar'i. Wa tanawuli riba bi'aklin, atau memakan riba atau mengkonsumsi riba bi'aklin, bisa dengan cara memakannya au bi ghairihi, atau dengan yang lainnya, min wujhil intifa', dari segi-segi kemanfaatan. Boleh. Ya. Maksudnya termasuk dari apa? Termasuk melakukan memakan riba, mengkonsumsi riba. Bisa dengan apa? Dengan memakan makanannya, atau bisa dengan membelanjakan
belanja motor, belanja mobil dengan harta riba tadi, maka ya itu termasuk riba walaupun tidak dimakan. Jadi jangan sampai antum anggap ini harta riba, berarti belikan saja motor supaya enggak dianggap makan riba. Karena kan memang disebutkan aklur riba, memakan riba. Ya enggak, di hadis disebutkan apa? Aklur riba. Memakan riba. Nah, memakan riba itu bukan apa? Dikhususkan berarti yang dimakan masuk ke dalam perut, enggak. Mengkonsumsi. Ya, mengkonsumsi itu apa? Ya, barakallahu fikum, atau kita apa? Mengambil manfaat dengan harta riba tadi. Jadi mengambil manfaat dengan harta riba itu banyak bentuknya ya. Bisa dengan memakannya, bisa dengan memanfaatkannya, bisa dengan menggunakannya. Ya, jadi orang beli sesuatu misalkan benda-benda mati atau motor contohnya misalkan dengan harta riba, maka juga termasuk dari memakan riba, termasuk dalam hadis ini. Au bi ghairihi wa ta'di 'ala mali tifli alladhi mata abuhu, atau dia melampaui batasan terhadap hartanya anak kecil yang telah wafat bapaknya. Wal firari minal ma'arakah ma'al kufari, atau dia kabur dari peperangan bersama orang kafir. Bersama orang kafir ya. Tapi kalau antum perang, misalkan ya, anak STM dengan STM yang lain, antum perang, antum kabur. Ya, walaupun teman antum bilang bencong gak ada masalah, itu kebaikan. Ya. Justru sebaliknya, kalau antum perangnya sama orang kafir, antum lari, baru itu dibilang bencong gak ada masalah dan antum harus malu, kan gitu. Bahkan bukan lagi bencongnya, membinasakan diri. Taib. Waramil harail al-afifati bizina, dan menuduh ya harail al-afifati bizina, orang yang terjaga dari namanya zina, yang tidak melakukan zina. Wajhu siyaqil hadis fi bab sihri, sisi ya siyak hadis, pembawaan hadis dalam bab sihir adalah anna fihi dalilan ala tahrimi sihri, bahwa dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan haramnya sihir, wa i'tibarihi minal kaba'iril muhlikat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap sihir termasuk dari dosa besar yang membinasakan. Ya. Bahkan kesyirikan ya. Ma'istafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah al-ula, yang pertama tahrimus syirki, haramnya kesyirikan, wa annahu wa akbarul kaba'iri wa 'adhamu dzunubi, bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling agung. Atsaniyah, yang kedua tahrimus sihri, haramnya sihir, wa annahu minal kaba'iril muhlikat wa min nawaqidil Islam, dan bahwasanya dia termasuk dosa besar yang membinasakan dan termasuk dari pembatal-pembatal keislaman, yaitu sihir ya, termasuk dari pembatal keislaman. Ya, jadi bukan perkara yang sepele, ilmu-ilmu perdukunan itu membatalkan keislaman. Dan luar biasa, mungkin ada sekolahnya ya, sekolah-sekolah paranormal dan seterusnya. Allah alam. Ats-tsalitsah, yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin, haram membunuh jiwa tanpa adanya hak, tanpa adanya sebab. Tidak boleh. Dan termasuk juga ya menzalimi, memukul atau misalkan mencoreng kehormatannya, ya termasuk juga ya. Ar-rabi'ah, keempat, jawazu qatli nafsi idza kana bihaqqin kal qisasi wa riddati wa zina ba'da ihsan, bolehnya membunuh jiwa dengan sebab seperti kisos ya, wariddah, atau seperti kemurtadan ya, wazina ba'da ihsan, atau seperti apa, orang berzina setelah dia ihsan itu setelah dia menikah ya. Tapi kalau misalkan dia belum menikah, maka dirajam ya, dan diasingkan. Ya, dicambuk, bukan dicambuk dan diasingkan. Tapi kalau misalkan dia sudah menikah, maka dirajam sampai meninggal. Al-khamisah, tahrimur riba wa 'azimi khatari, haramnya riba dan besarnya bahayanya riba. Ada kisah ya, luar biasa ya. Jadi ada orang kredit rumah, sudah bayar bulanan selama 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun ternyata ekonominya
enggak normal ya, tidak lagi lancar, sehingga dia nunggak sampai tunggakan itu 59 juta lah. Intinya akhirnya apa, ditarik sama pihak bank rumah tadi. Karena nunggak 59 juta. Kemudian ternyata rumah tadi sudah dijual kepada pihak yang lain. Tatkala dia mau menebus rumah tadi dengan uang tunggakan 59, suruh dibayar berapa? Suruh bayar berapa? 300 juta. Coba bayangkan. Itu kalau orang melakukan riba, kerugiannya. Jadi orang selama ini 10 tahun dia ngangsur itu nggak dihitung berarti. Paham di sini? Jadi dia 10 tahun sudah ngangsur. Setelah 10 tahun ternyata nunggak dia sampai 59 juta. Ditariklah sama bank. Ketika dia mau melunasi 59 juta, ternyata apa? Disuruh bayarnya 300 juta. Paham di sini? Nah, bayangkan. Ya berarti sama aja dia apa? Bayar dari awal. Ya, atau beli rumah baru. Sampai ditawar 140 juta pun nggak dikasih sama bank. Intinya sudah dijual rumahnya sama pihak yang lain. Nah, itu banyak riba ya. Allah mempermain bagaimana caranya. Intinya ruginya bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga. Ya. Kebanyakan tuh melihat di pinggir jalan, di tengah jalan orang lagi naik motor, diambil motornya, mobilnya diambilnya enggak, gara-gara nunggak dan seterusnya. Taib. As-sadisa tahrimul i'tida' ala malil aitam. Haram i'tida' ala malil aitam. Ya, memanfaatkan, melampaui batas terhadap hartanya anak yatim. As-sabi'ah tahrimul firar minaz zahfi. Haram lari, kabur dari peperangan melawan orang kafir. As-thaminah tahrimul qadhafi bizina wal liwat. Haramnya menuduh dengan zina atau liwat. Liwat itu adalah barakallahu fikum liwat kaum Lut ya. Itu lesbi atau homo ya. Gak boleh antum menuduh orang ini orang berzina atau ini orang homo, gak boleh. Hah? Iya LGBT, kaum pelangi ya. Kalau bahasa bagusnya kaum pelangi gak boleh. Ya gak boleh. Antum lihat ada orang ya nongkrong bareng misalkan berdua, ini kaum pelangi, gak boleh nuduh tanpa sebab, tanpa ya, bukti. Atau zina. Gak tahu siapa yang bikin kaum pelangi ya. Ngerti aja dia, ada yang bagus-bagus gitu ya. Pelangi kan bagus ya, warna-warni. Ya mungkin maksudnya itu warna-warni dia, kemana-mana. Yang laki boleh, perempuan boleh, makanya disebut dengan warna-warni, kaum pelangi. At-tasi'ah anna qadhafal kafir laisa minal kabair, bahwasanya dan kaum pelangi ini ya, tidak kenal siapapun orangnya karena ini penyakit ya. Mau dia seorang ustadz, seorang dai, mau dia seorang santri, mau dia seorang pegawai, mau dia seorang yang laki, orang fitness misalkan, badannya besar. Nah, kalau penyakit ini nggak bisa deh, hanya bisa dihilangkan dengan ketakwaan kepada Allah Taala. Ya, jadi jangan antum anggap orang badannya kekar nih. Ya, bisa jadi sukanya sama cowok, ya enggak? Ini orang dai, ya bisa jadi sukanya sama cowok, ya enggak? Dan itu sudah banyak kejadian. Ya, dan kebanyakan kejadiannya di mana? Di pesantren, karena memang biasa Biasa mereka bareng, tidur bareng, ya, makan bareng, ngobrol bareng, sholat bareng, belajar bareng. Nah, jadi antum hati-hati dari penyakit ini ya. Kalau antum punya penyakit ini, barakallahu fikum, ada orang punya penyakit ini, jauhi. Ya. Dan antum harus Harus banyak-banyak istighfar. Dan kalau ada santri yang demikian punya penyakit itu, maka nggak ada udzur, harus dikeluarkan daripada nanti nular. Karena penyakit itu nular ya, penyakit pelangi itu tadi nular. Tadinya jadi korban, lama-lama jadi pelaku. Ya. Atau mau sama mau ujung-ujungnya.
Dia juga nggak habis pikir ya kenapa dia suka sama cowok. Bahkan sebagian orang itu sudah menikah, sudah punya anak, masih dia suka sama cowok. Kaum pelangi itu. Ya itu hati-hati ya. Antum kalau jadi korban, antum harus ngadu, buru-buru. Jangan sampai nanti lama-lama jadi pelaku. Nah ini penyakit ini sudah lumrah dalam dunia pondok atau pesantren, karena mereka terbiasa bersama ya. Taib at-tasi'ah yang ke-9, anna qadhafal kafir laisa minal kabair, bahwasanya qadhaf menuduh, qadhaf itu menuduh zina ya, atau menuduh liwat terhadap orang kafir itu tidak termasuk dari dosa besar ya. Karena mereka bukan muhsanat, bukan orang yang terjaga. Mereka itu orang yang memang tidak memikirkan perintah Allah, dan juga tidak terbesit untuk meninggalkan larangan Allah. Jadi yang masuk dalam larangan ini adalah muhsanat ya, orang-orang yang terjaga memang, orang yang beriman kepada Allah. Muhsanat orang yang terjaga, orang yang barakallahu fikum ghafilat, memang terhindar dari masalah tersebut dan beriman, menunjukkan keluar daripadanya orang kafir. Kalau ada orang kafir, ada sepertinya ada gerak-gerik dia melakukan demikian, nggak ada masalah ya, kita tuduh mereka ya, apalagi memang hukum dasar mereka adalah sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu ya, zina ya, liwat, thayyib. Naktabi hadqar subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.